Ya, selamat siang Bapak Presiden. Kami mahasiswa-mahasiswi dalam beberapa bulan terakhir kami melihat channel YouTube tentang video-video yang Bapak naikkan. Ada banyak pertanyaan yang kami bingung untuk menjawab. Itu sebabnya kami datang bertemu dengan Bapak meminta penjelasan para netizen atas pertanyaan, usul, saran, bahkan kritikan. Dengan demikian mungkin kami bisa minta waktu dengan Bapak untuk kita bisa berbincang bersama-sama. Itu dari kami mahasiswa. Silakan. Mungkin dari teman saya bisa langsung bertanya kepada Bapak Presiden. Ya, selamat siang Pak Presiden. Yang perlu saya tanyakan di sini, apa fungsi kerjanya UNLP dan Wepensel dan tujuan-tujuannya ke depan? Itu saja pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Itu saja. Mungkin Bapak jawab itu dulu, setelah selesai menjawab nanti kita masuk pada yang berikut. Ada beberapa pertanyaan yang kita. Baik, terima kasih. Ini kita santai saja. Nah, saya memang kebetulan saya istirahat, mumpung ada waktu, jadi saya coba untuk sejawab. Terima kasih karena pun sudah datang. Pertanyaan tadi disampaikan di sini, apa fungsi Wepensel dan ULWP dan tujuannya apa? Saya mau jelaskan begini, baik Wepensel maupun ULMWP itu fungsinya sama saja. Dua wadah ini sebenarnya adalah wadah sebagai wadah koordinatif. Itu bukan negara. Wepensel bukan negara, ULMWP juga bukan negara, tapi itu adalah wadah koordinatif. Mengapa? Saya jelaskan pertama Wepensel dulu, karena ULWP itu baru saja, ULMWP itu baru saja. Tapi proses perjuangan yang begitu lama menuntut kita semua untuk harus menjadi satu. Terinspirasi barangkali dengan kata-kata Isaac Samuel Kenya bahwa bangsa manapun tidak akan membangun bangsa ini, tapi bangsa ini sendiri yang bangkit dan membangun dirinya sendiri. Mungkin terinspirasi di situ, akhirnya timbullah pemikiran bagaimana supaya persoalan Papua ini bisa diselesaikan. Akhirnya muncullah pemikiran untuk harus bersatu. Semua organ-organ perlawanan yang ada harus diakomodir menjadi satu untuk memperjuangkan kemerdekaan itu bersama tanpa intervensi kepada masing-masing organ yang sudah ada, organ perlawanan yang ada. Dan itu dimulai lebih dulu oleh Wepensel. Mulai dari kelompok think tank yang dimulai dari Belanda dan terus sampai ke Papua, dan kita mulai mencoba untuk membentuk Wepensel itu bersama-sama. Kita melalui rapat koordinatif berulang-ulang kali. Akhirnya terbentuklah Wepensel itu pada tanggal 1 Desember 2005 ya. Tahun 2005 di Yambi Lei. Dan tanggal 1 Desember itu saya orang yang menjadi dirjen Palu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan di Yambi Lei, Papua Nugini. Dan setelah itu dengan adanya Wepensel mulai terbentuk dan pimpinannya waktu itu belum selesai, akhirnya terbawa sampai ke Vanuatu. Kita ke Malaysia, Ipo Malaysia dan seterusnya sampai ke Vanuatu. Dan sampai di Vanuatu itulah Tuan Richard Yoweni terpilih sebagai ketua Wepenselnya. Dan setelah ketua Wepensel beliau, dan kemudian beliau meninggal, diganti dengan Tuan Andi Ayamiseba. Beliau masih ada pada waktu itu, dan kami adakan pertemuan kembali lagi untuk pergantian reorganisasi waktu itu struktur.
Akhirnya pada tanggal 14 Desember 2019 kemarin saya terpilih sebagai Ketua Kongres Papua National Coalition for Liberation atau WPNCL menggantikan Tuan Andi Ayami Seba. Setelah kami kembali ke Papua, baru Tuan Andi Ayami Seba meninggal di Australia. Nah, itu. Jadi perjalanan WPNCL ini itu berjalan lama dan itu 10 tahun. 10 tahun lebih kita mulai bergerak sampai di Pasifik Vanuatu. Kami menghadiri opening parlimen pertama, kami ikuti sama-sama waktu itu. Dan mantan Perdana Menteri Vanuatu Barak Sope menyerahkan tanah untuk kami membangun kantor WPNCL di Vanuatu. Begitu. Dan setelah itu kami kembali, baru saja tahun 2017 baru teman-teman Otomote dan Benivenda tiba-tiba mereka muncul datang dan memaksa supaya kalau bisa membentuk satu wadah baru yang namanya ULMWP. Mereka seolah-olah menganggap bahwa WPNCL ini tidak cukup untuk mengakomodir organ-organ perlawanan yang lain. Dan kerja ini yang merupakan satu kerja yang kami menganggap bahwa ini rupanya ada yang berada di balik itu. Ini menurut saya. Karena waktu kami kerja di Pasifik, mereka ini semua tidak ada. Otomote kok ada di Amerika, Benivenda kok ada di Inggris. Tapi kami tidak terlalu peduli. Cuma yang sangat disesalkan dan termasuk saya sangat menyesal itu bahwa mereka datang harusnya bergabung dengan kami WPNCL supaya kami waktu itu cepat-cepat untuk ajukan menjadi full member di MSJ. Tapi hal ini tidak dilaksanakan. Upaya untuk menjadi anggota full penuh di MSJ ini digagalkan beberapa kali ketika WPNCL ajukan aplikasi atau mengapply ke sana. Tiba-tiba konsensus PDP dengan DAP, NRPB segala macam buat surat masuk. Mereka pergi sendiri, mereka berusaha supaya meniadakan apa yang WPNCL kerjakan. Akhirnya dari MSJ katakan kamu harus bersatu. Terpaksa karena ada dualisme pandangan di sini. Terpaksa WPNCL tidak menjadi full member sampai hari ini. Begitu. Nah, sekarang setelah kita mulai masuk, ULP masuk lagi. Jadi seolah-olah menganggap remeh semua yang kami kerjakan dari situ. Saya sangat tersinggung dan saya tidak mau mengakui ULP itu sampai ketika saya terpilih sebagai anggota Kongres WPNCL. Tapi sebagai saudara, sebagai sesama pejuang, saya harus menerima dan kami ketemu bicara bersama-sama. Tetapi saya merasa bahwa kenapa saya dijebak masuk ke ULP. Kalau mereka mau datang, WPNCL ini kan bicara koalisi. Kenapa tidak datang menjadi satu bersama-sama? Kok tiba-tiba harus membangun organisasi baru lagi di Pasifik dengan meniadakan atau dengan menganggap remeh dengan WPNCL? Nah, itu satu bagian yang sampai sekarang belum selesai. Kami mencoba untuk membicarakan bersama-sama tapi tidak selesai. Tapi aturan bylaws dari ULWP itu menunjukkan bahwa kalau saya sebagai ketua WPNCL maka saya punya hak untuk langsung masuk ke ULWP dan saya punya hak untuk rebut ketua ULWP. Begitu. Tetapi bukan itu yang kita cari ini, karena ini bukan negara. Tidak bisa dua wadah ini tidak bisa intervensi. Misalnya begini, WPNCL tidak berhak sedikit pun untuk intervensi kepada proklamasi 14 Desember. Dia mau mengatur saya sebagai pemimpin proklamasi 14 Desember. Tidak bisa. ULWP juga atau ULMWP tidak juga punya hak sedikit pun untuk intervensi proklamasi 1988. Tidak. Maupun organisasi yang lain. Dia ini hanya wadah koordinatif berusaha untuk mempersatukan, itu saja. Ya. Karena kita perlu bersatu untuk merdeka. Nah, sekarang persoalan kesalahan yang sekarang saya lihat adalah bahwa dua wadah ini tidak secara tegas mengakomodir dua ideologi ini. Ya. Dua ideologi ini. Siapa pemimpin dari bendera ini yang Belanda punya ini? Siapa pemimpin dari sini? Dua wadah ini tidak mengakomodir ini sama-sama.
Untuk kita duduk bicara bersama-sama mana yang benar, mana yang tidak bisa, mana yang bocor, mana yang tidak bocor. Supaya itu yang tidak bocor itu, yang benar itu yang kita dorong dia untuk menyelesaikan kemerdekaan. Ini konsep negara ini yang perlu dibawa ke sana. Tapi sampai hari ini masing-masing pemimpin punya kepentingan dan akhirnya tidak bicara. Saya berpikir daripada kita tinggal berkelahi, kita tinggal berusaha begini dan tidak bisa selesai-selesai, kita membuat masyarakat rakyat ini mati dalam negeri. Saya ini ada tidur bersama-sama dengan ada di dalam negeri, saya tidak lari. Daripada begitu, oke, bawa ini pergi ke Belanda di sana. Sedangkan saya tetap berdiri pakai ini dan saya tuntut Indonesia. Karena ini adalah jati diri saya, jati diri bangsa Indonesia, baju saya, pikiran saya, kekayaan saya, politik saya, ilmu pengetahuan saya, semua ada di sini. Ini yang saya pakai untuk bicara kepada pemerintah Indonesia supaya Indonesia mengakui begitu. Tapi kalau ini bapakmu adalah Belanda, bawa ke sana, Indonesia dia akan tolak. Ini yang saya mau, terpaksa saya harus mesti tegas dan bicarakan hal ini. Dan itu jadi kalau Anda yang mau tanya menyangkut ULWP, ULMWP plus BPNCL, maka saya mau kasih tahu bahwa dua ini hanya wadah koordinatif dan tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan Papua. Tidak, karena yang mereka membawa hanya bawa ini saja. Dan mereka ada di hutan, mereka ada di luar negeri, saya tidak. Saya ada di tengah-tengah Anda sekalian. Saya ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, ada di tengah-tengah pemerintah Indonesia, dan saya terus menuntut mereka sebagai pemerintah perwalian, mereka lah yang harus mengakui saya. Saya tidak terlalu butuh tuntutan dari luar. Kalau ada yang bilang negara luar mendukung atau tidak, saya tidak peduli. Indonesia satu-satunya kalau dia sudah mengakui kemerdekaan ini, sudah cukup. Yang luar dengan sendirinya akan masuk. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin ada lagi yang lain. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Mungkin dari kami ada pertanyaan. Setelah kita lihat video-video yang dinaikkan kemarin tentang netizen 2, di sana ada saudara Dion Benandito. Saudara Dion Benandito mengatakan bahwa tidak semua orang Papua atau Melanesia tidak ingin merdeka. Dan banyak pula yang masih ingin ikut NKRI. Apa jaminannya kemerdekaan membuat lebih sejahtera? Coba ulangi tegas. Saudara Dion Benandito mengatakan bahwa tidak semua orang Papua atau Melanesia tidak ingin merdeka. Dan banyak pula yang masih ingin ikut NKRI. Apa jaminannya kemerdekaan membuat lebih sejahtera? Oke, saya jawab itu dulu. Saya mau beritahukan kepada Anda bahwa mudah-mudahan semua yang lain, pernyataan ini atau pertanyaan ini mewakili yang lain semua. Saya mau katakan secara tegas bahwa kalau Anda mengikuti video klip saya yang lalu, Anda ingat bahwa Van Lith itu orang misionaris, orang misionaris Belanda yang tahun 1922 dia sudah ada di Solo. Dan dia katakan bahwa kalau saya dipaksa untuk memilih Belanda atau memilih Indonesia, dipaksa untuk harus memilih di antara dua, maka saya memilih Indonesia. Artinya bahwa dia orang Belanda, tapi dia punya hatinya hati Indonesia. Tapi tidak sedikit ada orang Indonesia yang berhati Belanda, banyak yang sekarang pergi tinggal di Belanda sana. Itu orang Indonesia. Orang Papua, saya tidak menyangkal. Ada orang-orang yang oportunis, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang cari kedudukan. Mereka itu banyak sekali. Mereka kerja sebagai pegawai negeri, tapi kalau bicara soal ini mereka takut. Nanti waktu berhenti dulu baru dia pura-pura bicara merdeka. Tapi kalau dia tidak kasih kedudukan, ada dia bicara. Kalau dia sudah dikasih kedudukan langsung berdiam diri, diam tutup mulut. Karena pengecut, penakut, jual muka, jual harga diri, kadang-kadang jual tanah sebarang-sebarang saja, pergi tawar diri cari muka di Presiden Jokowi dan lain-lain. Itu ada banyak. Ada banyak. Apa yang Anda bilang itu tidak salah. Ada orang Papua yang berhati Indonesia adalah ikut ke sana. Tapi saya mau kasih tahu bahwa mayoritas orang Papua ingin merdeka. Itu. Kalau mau merasa ragu lebih bagus sampaikan kepada Presiden Jokowi, presidenmu, supaya kita bikin referendum saja kalau mau untuk memilih seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa
Seluruh rakyat tanya orang dari pedalaman di mana-mana itu tetap ingin merdeka. Kenapa sampai kasus ini sampai sekarang tidak pernah selesai-selesai? Di Timika itu atau di Nduga itu hanya 12 orang. Tokoh Indonesia tidak bisa selesaikan. Karena apa? Tanah ini membela mereka, Tuhan membela mereka. Mereka perjuangkan hak kemerdekaan mereka, hak mereka walaupun sedikit. Tapi mereka tetap bertahan sampai hari ini. Dan mulai dari tahun 60-an sampai hari ini, kasus Papua tidak pernah selesai. Dan sampai kapanpun tidak pernah selesai. Sampai Papua harus merdeka. Begitu. Yang kedua menyangkut jaminan yang tadi Anda bilang. Saya mau kasih tahu bahwa ukurannya, Anda lihat di Jakarta situ, Anda jalan-jalan, di situ ada terlalu banyak peminta-peminta di jalan raya, di bawah kolong jembatan, daerah-daerah kumuh. Anda lihat itu. Padahal sudah merdeka berapa puluh tahun sekarang, tetap saja begitu. Tidak pernah diberantas. Begitu. Sedangkan kami Papua, meskipun dijajah sekarang, tapi Anda lihat tidak ada satupun yang tidur di bawah kolong jembatan. Jadi tolong jangan, saya tidak mau buka-buka yang begini, tapi kalau Anda memaksa saya untuk harus mesti buka-bukaannya, saya harus kasih tahu, saya bisa telanjangi. Begitu. Tapi tentunya saya juga tidak menyangkal apa yang baik yang Indonesia pernah lakukan. Dan saya mau kasih tahu bahwa jaminan saya sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa kami negara paling termakmur di dunia. Karena wilayah kami luas, kami sedikit orang hanya 2.500.000 sampai 3 juta. Kekayaan kita terlalu banyak, semua deposit emas terbesar di dunia ada di sini. Deposit gas bumi terbesar juga ada di sini. Deposit minyak bumi terbesar juga ada di sini. Jangankan itu semua, ikan tuna saja kami jual saya sudah cukup mensejahterakan kami. Itu jaminan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak serius di dalam membangun daerah ini. Sehingga kami tetap miskin di atas negeri kami yang kaya raya. Karena ada sistem yang keliru. Bandingkanlah itu dengan Singapura. Yang kecil itu. Kenapa dia bisa makmur? Sementara kami punya kekayaannya luar biasa. Freeport itu kalian sekarang berusaha mati-matian untuk ambil sekian persen. Begitu. Tidak jujur. Itu adalah barang kami, adalah produk kami, hasil dari tanah ini. Tapi kamu tidak membangun pabriknya di atas tanah ini, tapi kamu pergi bangun di sana. Itu kan politik busuk. Begitu. Kelapa sawit misalnya, hasilnya terbesar ada di atas tanah ini. Tapi justru kamu buat pabriknya di tempat lain. Tidak ada keseriusan. Dari gubernur ganti gubernur sampai saat ini tidak ada satu pabrik pun. Kalian menjadikan kami sebagai masyarakat konsumtif melulu. Dan bukan menjadi masyarakat produktif. Pabrik koin, semen koin baru pertama kali dibangun di Manokwari, tapi itu orang Cina yang punya, bukan Indonesia yang punya. Itu. Kami tetap tidak punya apa-apa karena sistem memang membuat begitu. Setiap kali kami berusaha, jangankan yang besar-besar, bikin kios atau apa kecil saya di Maberamo di mana saja. Kamu katakan bahwa itu untuk support OPM di hutan. Kamu taruh stigma-stigma yang negatif terus, kamu tempelkan kepada kami. Kamu panggil kami monyet dan segala macam. Ya. Tapi saya mau kasih tahu sama kalian bahwa kami adalah bangsa yang termakmur setelah merdeka di dunia ini. Kami adalah bangsa yang termakmur. Begitu. Jadi itu jaminan pasti yang saya beritahukan kepada Anda. Nah, jadi jangan Anda menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. Sekali lagi saya katakan jangan Anda menganggap remeh dan Anda menganggap bahwa Anda lebih hebat, kami tidak ada ini. Tidak ada. Tidak ada di dunia ini. Begitu. Ya. Saya mau kasih tahu waktu Indonesia merdeka itu apa? Insinyurnya 30 orang termasuk Insinyur Soekarno. Makanannya makanan bulgur. Jadi Anda harus sadar bahwa tidak ada anak kecil yang lahir langsung lari. Tidak. Dia harus mesti balik-balik badan, merangkak setelah itu sampai dia berlari-lari pun jatuh-jatuh sampai jadi besar. Kira-kira seperti itu gambaran buat Anda. Jadi soal kekurangan, ya kami akui bahwa banyak hal yang tidak dikerjakan oleh Indonesia sebagai negara perwalian, negara yang harus bertanggung jawab, membina dan membangun daerah ini sampai 25 tahun selesai menyerahkan kedaulatan. Indonesia tidak melakukan itu baik. Bahkan banyak hal yang disembunyikan. Karena itu lebih baik bagi kami untuk merdeka terlepas dari Indonesia. Supaya kami membangun diri kami sendiri, menggenapi apa yang disampaikan oleh Rasul Yes Samuel Kene, bahwa hanya kamilah bangsa kami sendiri yang membangun, bangkit dan membangun diri kami sendiri. Bangsa manapun tidak akan membangun kami. Hanya kami sendiri yang akan bangkit membangun diri kami sendiri. Terima kasih.
Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin untuk sementara itu pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Bapak. Mungkin ada pertanyaan nanti kita ketemu di waktu yang akan datang. Oke, baik. Tidak ada pesanan? Kita kembali kepada Bapak, mungkin ada pesan-pesan kepada tokoh masyarakat atau adik-adik kita mahasiswa untuk membangun opini politik mereka kepada Bapak. Oh ya, saya mencoba untuk saya pesan saja, saya menghimbau dua bangsa ini, bangsa Indonesia, khususnya rakyat bangsa Indonesia yang menonton video klip saya ini, tolong berikan dukungan tulus dan ikhlas kepada Presidenmu Bapak Insinyur Joko Widodo. Dialah yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Jangan mengabaikan. Kalian paksakan diri untuk menurunkan dia tanpa melanggar konstitusi, itu sesuatu kesalahan besar. Yang kedua, bila Anda merubah Pancasila dasar negara Anda dan menggunakan dasar negara lain, maka saat itulah Indonesia akan hancur. Ya. Yang keempat, konsekuen dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berusahalah untuk amalkan Undang-Undang Dasar Anda. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bersiap-siaplah untuk jual barang-barang Anda yang bisa dijual, yang bisa Anda bawa, dan yang tidak bisa diambil, serahkan kepada saudara-saudaramu yang ada di sini. Atau Anda mau bakar, silakan. Dan Anda semua menjadi satu menghadap gubernur, minta kapal untuk angkut Anda pulang dari negeri ini. Saya tidak mau Anda menjadi korban politik di atas tanah ini. Saya sangat mengasihi Anda dan saya tidak membenci Anda. Nah, itu untuk pesan saya untuk Anda, orang seberang yang bekerja di atas tanah ini, mencari makan di atas ini, baik Anda yang berada di hutan, di gunung-gunung, di lembah, di kampung-kampung, di kota-kota, dan lain-lain. Itu pesan saya. Terus yang kedua, saya pesan kepada seluruh rakyat bangsa dan Melanesia, bangsa Melanesia yang saya sangat cintai. Saya karena mencintai Anda, saya karena mengasihi Anda, saya rela masuk penjara, keluar penjara, saya rela masuk hutan, keluar hutan. Seluruh hidup saya abdikan, hampir kurang lebih 47 tahun saya habiskan untuk negeri ini. Karena saya berusaha, saya sangat mencintai Anda. Saya ingin supaya Anda bebas. Karena itu saya belajar sungguh-sungguh dalam situasi yang seperti ini. Begitu. Tidak ada orang yang pemimpin yang sekarang berani lagi bicara atas nama penderitaan Anda di tengah kota ini, sudah tidak ada lagi. Semua bicara, kalau bicara tapi mereka takut dan lari ke luar negeri, mereka takut lari ke hutan dan lain sebagainya. Dan kalau toh mereka ada di kota, tidak ada yang berani menyatakannya secara hukum dan politik, mempertanggungjawabkannya di depan pemerintah. Sudah tidak ada. Kasihan saudara-saudaramu yang sementara bertempur di Duga, bertempur di Timika, bertempur di Nabire dan lain-lain sebagainya. Kita harus siap untuk berani berdiri atas nama penderitaan mereka, dan kita harus bicara secara jujur kepada pemerintah Indonesia bahwa kami mau merdeka terpisah dari Indonesia. Begitu. Nah, jadi saya harapkan supaya dengan beberapa penjelasan saya dari awal sampai sekarang yang Anda sudah pernah dengar barangkali di dalam video-video saya, Anda pelajari baik-baik itu, dan mari kita sama-sama. Kita harus menjadi satu untuk siap turun rebut kemerdekaan kita dari Indonesia dalam waktu dekat. Ketika saya menentukan waktunya, ketika saya umumkan lewat selebaran dan lain-lain, baliho dan macam-macam, saat saya tentukan waktunya, saat itu semua turun bersama saya. Kita menyatakan hak kemerdekaan kita kepada bangsa Indonesia. Meskipun saya sudah banyak bicara. Tapi pemerintah Indonesia, saya tidak tahu mereka pura-pura buta kah? Pura-pura tidak mengerti kah? Sampai sekarang proklamasi sudah berjalan 32 tahun. Tapi mereka tidak terbuka untuk langsung menyerahkan. Karena apa? Kebutuhan akan pemimpin politik yang bertanggung jawab di dalam negeri itu tidak ada. Sampai sekarang ini saya bangkit
terpaksa saya harus mesti bangkit atas nama rakyat untuk mempertanggungjawabkan itu sebagai pemimpin politik yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Indonesia atas nama penderitaan rakyat untuk menyelesaikan persoalan. Jadi para mahasiswa, saya harap supaya Anda jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya hanya dengan kacang merah saja. Jangan hanya mau dikasih uang langsung tutup mulut. Jangan hanya mau dikasih ini langsung tutup mulut. Berjuanglah, tegakkanlah sungguh-sungguh hakmu sungguh-sungguh. Begitu. Para pendahulu kita yang pendiri Universitas Cendrawasih, mereka katakan bahwa kami sebentar lagi sudah jadi tulang. Tapi Anda sekolah baik-baik di universitas ini supaya bakalai dengan Indonesia, rebutlah kemerdekaan. Tapi saya lihat Universitas Cendrawasih ini keluar dari rel ini. Makanya Uncen disebut sebagai Universitas Perjuangan itu karena ini. Gitu. Jadi Anda sebagai mahasiswa, saya sarankan kepada Anda supaya belajar sungguh-sungguh politik Anda, supaya Anda mengerti kesalahan sekarang ini bukan lagi ada pada Indonesia. Tidak, Indonesia tidak salah. Di dalam video ini saya mau kasih tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak salah. Kita yang salah, orang Papua yang salah, tidak mengerti kita punya politik. Makanya Indonesia terus bunuh kita, panggil kita monyet dan segala macam. Dan segala macam. Indonesia sangat paham kita punya politik dan sangat paham kita punya hak. Berdasarkan undang-undang dia sangat paham dan dia akan serahkan kemerdekaan itu. Asal kita mengerti kita punya politik. Kita siap, maka Indonesia akan serahkan. Itu lebih kuat, lebih berharga, lebih terhormat. Di mana seluruh dunia akan datang untuk sama-sama menyerahkan pengakuan mereka kepada kita. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Dan saya harap supaya jangan sekali lagi Anda benci orang Indonesia yang ada di atas tanah ini. Tidak ada gunanya. Anda buang-buang energi. Anda tidak perlu cemburu kepada mereka. Sebab sedikit waktu lagi Anda tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya di atas tanah ini. Ya, gitu. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Dan apabila kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih terus dipertanyakan oleh para mahasiswa sekalian, saya harap Anda suatu saat boleh datang ketemu dengan saya. Kalau perlu, undang saya untuk berikan kuliah umum di Universitas Cendrawasih supaya jelas dalam kuliah perdana, supaya biar jelas baik dosen maupun mahasiswa tahu persis dan mengerti ini. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Semua harus dijawab sampai tuntas. Ini pas ketemu dengan ahlinya, jadi tidak apa-apa. Gitu. Terima kasih. Sampai kita jumpa dalam video klip yang